Konflik di jalur Gaza terus berkecamuk dengan skala penuh. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, semakin memperluas operasinya ke wilayah-wilayah yang sebelumnya belum mereka jamah. Hamas kini mengadopsi strategi yang jauh lebih ekstrim, bahkan lebih dari sekadar membuka gerbang neraka. Pemerintah Israel pun memutuskan untuk melakukan langkah baru, menyusul serangkaian ancaman dan serangan dari Hamas terhadap warga sipil Gaza sendiri. Kondisi ini telah mendorong Mesir turut mengambil tindakan pencegahan atas potensi eskalasi dari aktivitas Hamas di perbatasan. Kendati demikian, walau tekanan dan aksi militer terus meningkat, proses negosiasi untuk membebaskan para sandera dan menghentikan konflik masih mandek. Kedua belah pihak tampak saling menunda dan memperkeras posisi. Hari ini, kita akan membedah secara mendalam bagaimana mekanisme dan dinamika ini berlangsung. Di utara, laporan dari Lebanon mengungkap bahwa pimpinan Hizbullah meningkatkan ketegangan dan bahkan mungkin berupaya memberikan tekanan terhadap Amerika Serikat. Sementara itu, di Suriah, utusan khusus AS mengumumkan bahwa gencatan senjata di wilayah Suwaida telah diberlakukan. IDF pun telah menyalurkan bantuan kemanusiaan ke komunitas Druze yang terkena dampak konflik. Di sisi lain, seorang pejabat tinggi Iran untuk pertama kalinya mengakui bahwa Israel telah melakukan kerusakan besar terhadap infrastruktur vital di dalam negeri mereka. Pemerintah Iran kini menyatakan akan menggelar pembicaraan nuklir dengan Inggris, Prancis, dan Jerman di Istanbul. Kemungkinan besar karena ketakutan akan sanksi internasional yang baru. Di jalur Gaza, pasukan IDF telah berhasil menewaskan puluhan militan Hamas dalam pertempuran di Jabalia. Mereka juga menghancurkan banyak fasilitas militer bawah tanah, serta mengamankan sejumlah besar senjata. Brigade Teknik 401 berhasil memusnahkan jaringan terowongan sepanjang hampir 3 km, yang berada 20 meter di bawah permukaan tanah. Dalam perkembangan lain, seorang tokoh kunci di divisi pengembangan senjata Hamas berhasil dieliminasi oleh serangan udara Israel. Ia adalah Basar Tabet, Kepala Departemen Proyek dan Produksi Senjata Hamas. Verifikasi kematiannya memang memakan waktu, tetapi kini telah dikonfirmasi. Operasi di jalur Gaza berlanjut dengan intensitas tinggi, termasuk penyerangan terhadap fasilitas dan markas-markas militer Hamas, penggerebekan lokasi persembunyian senjata, dan penghancuran bahan peledak. Pasukan terjun payung dari Divisi 36 telah menyelesaikan misi mereka di kawasan Han Younis. Dalam pertempuran tersebut, mereka berhadapan langsung dengan militan Hamas dan mendapat dukungan dari Angkatan Udara untuk menghancurkan musuh. Banyak fasilitas militer musuh seperti gudang senjata dan markas strategis berhasil dihancurkan. Divisi 98 juga memperluas operasi mereka di kota Gaza dengan menargetkan titik-titik konsentrasi militan dan menghancurkan infrastruktur bawah tanah yang digunakan Hamas untuk logistik dan komunikasi. Di wilayah Beit Hanun, setelah 3 minggu pertempuran, Divisi 99 IDF mengklaim telah melumpuhkan hampir seluruh struktur Hamas yang ada di permukaan. Namun, mereka menekankan bahwa jaringan bawah tanah Hamas masih harus disingkirkan. Beit Hanun yang terletak sangat dekat dengan perbatasan Israel menjadi salah satu kawasan paling berbahaya, karena sering dijadikan peluncuran serangan roket ke kota-kota Israel. Divisi 99 harus merebut wilayah ini untuk keempat kalinya sejak konflik dimulai, dan diharapkan ini adalah perebutan terakhir. Hingga saat ini, IDF masih belum melakukan serangan besar-besaran ke kamp-kamp pengungsi di pusat Gaza seperti Dir al-Balah, karena diakini banyak sandera yang ditahan di sana. Untuk menguasai wilayah seperti Dalak dan Nuseirat, yang menjadi markas batalion elit Hamas IDF, memperkirakan perlu pengerahan 2 divisi dan kampanye militer selama berbulan-bulan. Di sisi diplomatik, negosiasi pembebasan sandera di Doha masih belum menunjukkan kemajuan berarti. Adam Bohler, utusan khusus AS untuk isu penyanderaan, menyampaikan bahwa ada peluang tercapainya kesepakatan. Namun menurutnya, Hamas bermain curang dan sudah diberikan tawaran paling menguntungkan yang mungkin. Delegasi Israel belum ditarik dari Qatar, menandakan masih ada harapan kecil dalam proses perundingan. Sementara itu, ketegangan internal di Gaza meningkat, karena Hamas dikabarkan menyiksa warga sipil untuk menciptakan kekacauan dan menyebar teror. Menurut saluran berita Mesir, KAI News, otoritas keamanan Mesir meyakini bahwa Hamas berencana kembali melancarkan operasi di Mesir, yang selama ini melarang aktivitas kelompok tersebut karena hubungan eratnya dengan Ikhwanul Muslimin. Di arena konflik lain,
Utusan Presiden AS Donald Trump mengumumkan dimulainya gencatan senjata di kantong Druze di Suriah, bersamaan dengan upaya pertukaran tahanan. Di Iran, ketegangan meningkat setelah peringatan dari negara-negara Eropa. Sebagai respons, Teheran akhirnya menyatakan akan mengirim delegasi ke Istanbul untuk memulai perundingan nuklir baru. Di Amerika Serikat, terdapat dorongan untuk secara resmi mengganti istilah tepi barat dengan Yudea dan Samaria dalam berbagai dokumen federal, sebuah langkah yang sedang menjadi perhatian publik dan politikus di berbagai negara bagian. Situasi terkini menunjukkan bahwa ancaman langsung terhadap Israel telah mereda untuk sementara. Beberapa rudal masih diluncurkan ke wilayah Israel, namun masa pemulihan baru saja dimulai. Ratusan warga masih menjalani perawatan di rumah sakit. Masyarakat masih dalam keadaan trauma. Israel terus mengupayakan solusi negosiasi dengan seluruh kekuatannya, tetapi kelompok militan belum memberikan jawaban tegas, dan proses diplomatik mengalami kebuntuan. Beberapa sumber dari lingkaran pemerintahan AS mengkonfirmasi bahwa dalam 24 jam terakhir, perbincangan intens dilakukan, terutama terkait tudingan terhadap Israel atas kondisi kemanusiaan di jalur Gaza. Seorang anggota Hamas bahkan mengatakan kepada Reuters bahwa meningkatnya korban jiwa serta kelaparan di Gaza dapat mengancam proses gencatan senjata yang sedang berlangsung di Qatar. Tetapi, video dari lokasi distribusi makanan justru memperlihatkan milisi Hamas melepaskan tembakan dan memicu kepanikan di antara warga Gaza akibat dari muaknya mereka atas Israel, yang menimbulkan pertanyaan serius. Jika mereka benar-benar peduli dengan rakyat Gaza, mengapa justru mereka yang menciptakan kekacauan itu? Utusan khusus AS untuk urusan penyanderaan, Adam Burr, dalam wawancaranya bersama CNN, menyampaikan bahwa ada peluang kesepakatan damai. Israel bersedia melangkah lebih jauh demi tercapainya perjanjian. Tetapi Hamas terus menolak berbagai tawaran yang sebenarnya sudah sangat lunak. Jika penolakan terus berlanjut, Israel akan memilih jalur militer. Burr menambahkan bahwa Hamas bersikap tidak fleksibel meskipun Israel telah mengajukan proposal paling moderat. Setelah keberhasilan militer Israel terhadap Iran, muncul harapan baru untuk menyelesaikan konflik dengan Hamas. Saat ini, Israel menginginkan dunia melihat bahwa merekalah pihak yang bersedia kompromi. Mereka telah mengajukan peta jalan baru yang mencakup pengambilan jenazah 2 warga negara Amerika dan pembebasan sandera yang tersisa. Ini adalah tawaran terbaik yang akan didapat Hamas. Jika mereka tetap menolak, situasi mereka hanya akan memburuk. Israel telah memberikan berbagai konsesi, termasuk pembebasan ratusan tahanan, penarikan pasukan dari koridor Morag, dan mengizinkan masuknya ratusan truk bantuan kemanusiaan setiap hari ke Gaza. Namun, Hamas masih belum merespons. Keberadaan delegasi senior Israel di Qatar, bersama utusan khusus AS Steve Witkoff, menandakan bahwa upaya diplomatik masih terus dilakukan, meskipun menemui banyak rintangan. Masalah serius lain adalah distribusi bantuan kemanusiaan. Laporan menunjukkan warga sipil menjadi korban saat mencoba mengakses bantuan dari pusat distribusi yang dijalankan oleh organisasi berbasis di AS. PBB dan media internasional langsung menuduh Israel sebagai pelaku, mengabaikan fakta bahwa Hamas seringkali menjadi penyebab kekacauan. Contohnya, akhir pekan lalu terjadi insiden penembakan di pusat distribusi bantuan. PBB menuduh IDF sebagai pelaku, mengutip video di mana warga Palestina terlihat berlarian dengan suara tembakan di latar belakang. Namun IDF menjelaskan bahwa mereka hanya melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan kerumunan yang membahayakan pasukan mereka, dan jumlah korban yang disebutkan tidak sesuai dengan laporan internal. Kolonel Avichai Adrae, juru bicara IDF untuk dunia Arab, merilis rekaman yang menunjukkan truk bantuan dijarah oleh kerumunan di Gaza. Ia menegaskan, tidak ada satu peluru pun yang ditembakkan. Tentara IDF justru menjadi simbol harapan bagi warga Gaza yang telah lelah dengan kebohongan Hamas. Banyak warga bahkan menyapa dan menyemangati tentara Israel, menandakan perubahan suasana hati masyarakat Gaza. Tak ada kelaparan sistematis, tak ada pembunuhan massal yang disengaja. Apa yang ada hanyalah propaganda yang dimainkan Hamas dan disebarluaskan oleh media tertentu untuk menyelamatkan wajah kelompok yang kian kehilangan kendali. Di sisi lain, Duta Besar AS untuk Suriah, Tom Barak, mengumumkan bahwa gencatan senjata telah disepakati oleh semua pihak di Suriah Selatan, menjelang pertukaran tahanan antara kelompok bersenjata dan rezim Assad. Di lapangan, kekerasan telah mereda,
Namun muncul masalah baru, penjarahan rumah dan tanah milik komunitas Druze oleh suku Baduy. Barak menyatakan melalui akun X bahwa gencatan senjata ini diharapkan menjadi titik awal proses perdamaian yang menghormati keselamatan warga sipil dan memperlancar distribusi bantuan. Negosiasi logistik pertukaran tahanan kini tengah berlangsung. Dengan gencatan senjata diaktifkan dan milisi Baduy mulai mundur dari daerah Druze, pemerintah sementara Suriah mengerahkan pasukan ke wilayah tersebut untuk menjaga stabilitas. Media Saudi melaporkan bahwa truk bantuan mulai bergerak ke selatan Suriah. Namun, Barak dalam pernyataan terpisah, menyalahkan semua pihak atas kekacauan di wilayah tersebut. Ia mendesak Druze, suku Baduy, dan faksi lain untuk meletakkan senjata demi stabilitas Suriah. Menlu AS Marco Rubio juga menekankan pentingnya kerjasama antara Israel, Yordania, dan Damaskus. Ia menyatakan bahwa jika Suriah ingin menjadi negara bersatu yang bebas dari pengaruh Iran dan kelompok radikal, mereka harus menggunakan pasukan keamanan untuk menumpas ISIS dan milisi ekstremis lainnya. Observatorium Suriah untuk HAM, yang berbasis di Inggris, melaporkan bahwa lebih dari 1.000 orang tewas dalam satu pekan konflik di Suriah Selatan. Termasuk diantaranya 336 pejuang Druze, 298 warga sipil Druze, 194 diantaranya dieksekusi oleh pasukan Suriah, 342 anggota pasukan rezim, serta 21 anggota suku Baduy. Sebanyak 15 personel militer Suriah juga tewas dalam serangan udara Israel. Dengan latar tekanan dari AS agar Hizbullah dilucuti senjatanya, utusan AS Tom Barak tiba di Beirut untuk bertemu dengan pemimpin pemerintahan Lebanon. Sumber politik menyebutkan bahwa Sekjen Hizbullah Naim Qassem mencoba memperkuat posisi tawarnya. Meski menolak perlucutan senjata, Qassem tetap membuka kemungkinan perjanjian jika disertai jaminan bahwa Israel akan menarik pasukannya, sebagai imbalan atas janji Lebanon untuk mengendalikan senjata di bawah otoritas negara, bukan milisi. Tetapi, permintaan Qassem itu dipandang skeptis oleh para analis. Banyak yang menilai pernyataan tersebut hanyalah strategi diplomatik Hizbullah untuk meredakan tekanan internasional, sambil tetap mempertahankan kekuatan militernya di Lebanon Selatan. Di balik layar, intelijen Barat mencatat bahwa Hizbullah justru mempercepat pengiriman logistik senjata dari Suriah ke Lebanon, memanfaatkan celah gencatan senjata dan jalur pegunungan di Kalamoun yang sulit diawasi. Sementara itu, Israel terus meningkatkan kesiagaannya di sepanjang perbatasan utara. Sistem pertahanan udara Iron Dome dan David Sling ditempatkan dalam mode siaga penuh, bersamaan dengan patroli drone dan pesawat pengintai yang rutin melintasi wilayah udara Lebanon. IDF bahkan memperluas zona larangan terbang di atas Galilea Hulu, menunjukkan bahwa ancaman dari Hizbullah dianggap belum usai, walau diplomasi sedang berlangsung. Dalam konferensi pers yang digelar di Yerusalem, Menteri Pertahanan Israel menyatakan bahwa jika Hizbullah tidak segera dilucuti senjatanya secara menyeluruh, maka Israel akan mempertimbangkan tindakan militer sepihak. Kami tidak akan menunggu serangan pertama, tegasnya. Kami akan bertindak preventif jika ancaman menjadi nyata. Di sisi lain, pemerintahan Lebanon tengah menghadapi tekanan internal yang berat. Demonstrasi pecah di Beirut dan Tripoli, dengan ribuan warga menuntut pemerintah menjamin kedaulatan dan mengakhiri dominasi senjata ilegal. Banyak warga merasa bahwa Hizbullah bukan lagi perlawanan, melainkan negara di dalam negara yang menghambat perdamaian dan memicu kehancuran ekonomi Lebanon. Sementara itu, pernyataan dari Departemen Luar Negeri AS memperjelas posisi Washington. Mereka tidak akan mencabut sanksi terhadap Lebanon sampai milisi Hizbullah benar-benar dibubarkan atau diserap ke dalam angkatan bersenjata resmi negara. Bahkan Uni Eropa mulai menyuarakan sikap serupa. Paris, Berlin, dan Brussels secara terbuka menegaskan bahwa rekonstruksi ekonomi Lebanon pasca krisis hanya akan dimulai jika pengaruh Iran atas Hizbullah dihentikan. Dan di balik semua ketegangan diplomatik dan manuver militer itu, rakyat sipil tetap menjadi korban terbesar. Di desa-desa perbatasan, baik di sisi Lebanon maupun Israel, warga hidup dalam ketakutan akan pecahnya perang besar yang baru. Banyak keluarga mengungsi ke utara Lebanon atau ke selatan Israel, khawatir roket Hizbullah atau serangan udara Israel kembali menghancurkan rumah mereka. Sementara itu, laporan intelijen terbaru menunjukkan bahwa Iran terus menyuplai senjata canggih ke Hizbullah melalui jalur udara dan darat. Senjata-senjata itu termasuk rudal presisi tinggi, drone kamikaze, dan sistem komunikasi terenkripsi. Tujuannya jelas,
memperkuat kemampuan serangan jarak jauh Hizbullah jika perang kembali pecah. Dalam wawancara eksklusif dengan media Arab, seorang komandan senior Hizbullah bahkan menyatakan bahwa mereka siap menghadapi segala bentuk invasi Israel. Ia mengklaim bahwa unit-unit mereka kini dilengkapi dengan peluncur rudal anti-pesawat dan peluru kendali anti-tank generasi terbaru. Tapi di mata para analis militer, pernyataan itu lebih bernada gertakan daripada kenyataan operasional. Kondisi saat ini bisa digambarkan sebagai perang dingin di Levant, di mana diplomasi, tekanan ekonomi, dan kesiagaan militer saling beradu tanpa peluru aktif yang ditembakkan, tetapi dengan bara konflik yang bisa menyala kapan saja.